Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, ujian Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan soal ujian studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Karyawannya Paijo, kolom adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paijah, kolom adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, kolom adonan 50, memasak 60, memotong 76, mengemas 70. Wanti, kolom adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian 1. Meminimalkan. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Sebelum dikurangi masih sama seperti yang tabel pertama. Pada baris Paijo, angka terkecil adalah 50, Paijah angka terkecilnya 45, Wanto angka terkecilnya 50, dan Wanti angka terkecilnya 40. Sesudah dikurangi, Paijo pada kolom pertama 15, kolom kedua 0, kolom ketiga 10, kolom keempat 20. Paijah pada kolom pertama 10, kolom kedua 0, kolom ketiga 15, kolom keempat 10. Wanto kolom pertama 0, kolom kedua 10, kolom ketiga 25, kolom keempat 20. Wanti kolom pertama 0, kolom kedua 15, kolom ketiga 25, dan kolom keempat 20. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo 15, kolom keduanya 0, kolom ketiganya 10, dan kolom yang keempat 20. Kolom Paijah, kolom pertama 10, kolom kedua 0, kolom ketiga 15, kolom keempat 10. Wanto, kolom pertama 0, kolom kedua 10, kolom ketiga 25, kolom keempat 20. Wanti, kolom pertama 0, kolom kelima, kolom kedua 15, kolom ketiga 25, dan kolom keempat 20. Sesudahnya, Paijo kolom pertama 15, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat 10. Paijah kolom pertama 10, kolom kedua 0, kolom ketiga 5, kolom keempat 0. Wanto kolom pertama 0, kolom kedua 10, kolom ketiga 15, kolom keempat 10. Wanti kolom pertama 0, kolom kedua 15, kolom ketiga 15, dan kolom keempat 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemui nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaliknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10.
Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis dengan langkah ini, maka diperoleh hasil PAIJO kolom pertama 25, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat 10. PAIJA kolom pertama 20, kolom ketiga 0, kolom kedua 0, kolom ketiga 5, dan kolom keempat 0. Wanto kolom pertama 0, kolom kedua 10, kolom ketiga 5, kolom keempat 0. Wanti kolom pertama 0, kolom kedua 15, kolom ketiga 5, dan kolom keempat 0. Langkah ke-6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, PAIJO dialokasikan pada tugas memotong 60, PAIJA dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Jumlahnya totalnya 215. Studi kasus yang kedua. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang disajikan pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1 data lokasi atau salesman. Salesman 1 lokasi 1 1000, lokasi 2 9000, lokasi 3 1100, lokasi 4 900. Salesman 2 lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Salesman 3 lokasi 1 1050, lokasi 2 950, lokasi 3 900, dan lokasi 4 1050. Salesman 4 lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, dan lokasi 4 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah penentuan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Salesman 1 lokasi 1 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2 lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3 lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, dan lokasi 4 0. Salesman 4 lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, dan lokasi 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai
terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Tabel 3 atau tabel akhir optimum. Salesman 1, lokasi 1 100, lokasi 2 100, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150 dan lokasi 4 150. Salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150 dan lokasi 4 0. Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 50, lokasi 3 200 dan lokasi 4 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga pada tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01 yaitu baris 1 dan 4. Yaitu berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena di daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditetapkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman ketiga ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Soal teori nomor 1. Apa peramalan itu? Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Peramalan dalam bahasa Inggris sama dengan forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal nomor 3. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawabannya, beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membantu suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang kedelapan,
Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Soal yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif atau intuitif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dari metode ini sangat subjektif atau materi statistika UGM. Metode peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu causal dan time series. Metode peramalan causal meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang diprediksi seperti analisis regresi. Peramalan time series merupakan metode kuantitatif untuk menganalisis data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menggunakan teknik yang tepat. Hasilnya dapat dijadikan acuan untuk peramalan nilai di masa yang akan datang. Soal nomor 5, jelaskan tahap-tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Perlu diingat bahwa forecasting diperlukan untuk merencanakan masa depan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dan memutuskan peramalan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Mungkin kedengarannya sederhana, namun kesalahan memutuskan tujuan atau apa yang kita inginkan akan menghasilkan hasil yang berbeda, sehingga keakuratan peramalan akan diragukan. Dalam tahap ini, kita juga perlu menentukan setiap detail dari peramalan tersebut. Contoh, jenis produk, unit yang diperlukan atau berapa kotak atau unit, dan jangka waktu, misalnya mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan identifikasi data apa yang diperlukan dan data apa saja yang tersedia. Pengidentifikasian data ini akan berdampak pada pemilihan metode peramalan nanti. Misalnya, jika kita ingin meramalkan jumlah penjualan pada suatu produk baru, mungkin kita tidak memiliki data historis penjualan, sehingga membatasi kita untuk menggunakan metode peramalan yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Setelah data dievaluasi, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan model atau metode peramalan yang tepat. Umumnya, metode peramalan yang dipilih adalah metode yang telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya dan kemudahan penggunaannya. Selain itu, satu faktor yang terpenting adalah faktor keakuratan peramalan. Cara yang paling umum adalah dengan mencari 2 atau 3 metode yang terbaik, kemudian mengujinya pada data historis untuk melihat metode atau model forecasting mana yang paling akurat. Yang keempat, menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode atau model forecast atau peramalan mana yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang kita butuhkan. Yang kelima, memantau keakurasian peramalan. Forecasting atau peramalan merupakan proses yang berkelanjutan. Setelah membuat ramalan, kita harus mencatat apa yang sebenarnya terjadi atau aktual, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakurasian peramalan kita. Perlu diketahui bahwa metode peramalan yang terbaik pada masa lalu belum tentu bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap untuk merevisi metode peramalan kita seiring dengan perubahan data kita. Sekian jawaban UTS Manajemen Operasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.